Ketemu lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 4, indahnya kebersamaan. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang bunyi, pengertiannya, dan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Hari ini kita akan lanjutkan tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Setelah kalian memahami tentang pengertian bunyi, sumber bunyi, dan jenis-jenis bunyi, kali ini kalian harus bisa memahami tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, sifat-sifat dasar gelombang bunyi yaitu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya, baik padat, cair, maupun gas. Yang kedua, gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Yang kelima, gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Baiklah teman-teman, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, sifat-sifat bunyi yaitu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Getaran bunyi yang merambat itu dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Contoh bunyi yang merambat melalui benda padat dapat kita temukan pada mainan telepon-teleponan. Akan kita buat pada pertemuan berikutnya. Contoh lainnya adalah letakkan telingamu di atas meja. Lalu mintalah temanmu untuk mengetuk sisi meja lainnya. Maka suara ketukan itu akan terdengar dengan lebih jelas. Bunyi pukulan di meja terdengar lebih keras melalui meja daripada melalui udara. Jadi, bunyi merambat lebih baik melalui benda padat daripada cair dan gas. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidaklah sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau udara. Berdasarkan penelitian, zat padat merupakan medium perambatan bunyi yang paling baik dibandingkan zat cair dan gas. Berikutnya adalah contoh perambatan bunyi melalui benda cair, yaitu ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, maka suaranya dapat kita dengar. Selanjutnya adalah contoh perambatan bunyi melalui udara, yaitu ketika kita bisa mendengar bunyi guntur di saat hujan turun. Bunyi guntur dapat kita dengar karena adanya udara sebagai zat perantara sampai ke telinga kita. Nah, udara ini adalah salah satu benda gas. Menurut teman-teman, apakah kita bisa mendengarkan suara di ruang angkasa tanpa menggunakan alat bantu? Ya, tepat sekali. Tidak bisa. Karena ruang angkasa adalah ruang hampa udara. Sehingga tidak ada zat perantara yang bisa menghantarkan suara sampai ke telinga kita. Teman-teman, sekarang kita memasuki sifat-sifat bunyi yang kedua, yaitu gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi.
Bunyi mempunyai sifat dapat diserap dan dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Sementara bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang mempunyai permukaan lunak, maka bunyi itu akan diserap. Dari itu, maka muncul benda yang disebut sebagai peredam suara. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung, dan gema. Mari kita pelajari satu persatu. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli biasanya terjadi bila antara bunyi asli dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh, kurang dari 10 meter. Sedangkan gaung terjadi apabila antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya antara 10 sampai 20 meter. Gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyinya mengganggu bunyi asli karena suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung biasa terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Karena itu, di sejumlah tempat diperlukan bahan peredam bunyi. Adapun benda yang menjadi peredam suara diantaranya karpet, wol, kertas, spons, busa, dan karet. Benda-benda itu digunakan untuk menghindari terjadinya pantulan suara atau gaungan. Bunyi pantul yang terakhir adalah gema, yang biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gema ini adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Berikutnya, sifat bunyi yang ketiga, yaitu gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Contohnya adalah fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibandingkan siang hari. Itu karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibanding suhu udara bawah. Sifat bunyi yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan, difraksi. Gelombang bunyi di udara memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Gelombang yang panjang itu akan lebih mudah mengalami difraksi. Sifat bunyi yang kelima, gelombang bunyi mengalami perpaduan interferensi. Contohnya, ketika kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Demikianlah ulasan tentang sifat-sifat bunyi.